Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai masuk ke praktikum botani farmasi yang berikutnya, yaitu tentang anatomi tumbuhan. Kita ada 3 subjudul dalam praktikum kita hari ini. Yang pertama itu ada struktur sel tumbuhan. Di sini kita akan melihat bagaimana mengenal struktur sel dari tumbuhan. Dengan pembandingnya itu adalah sel pada gabus. Lalu yang kedua ada subjudul praktikum anatomi sel dan isi sel. Dan ini kita di sini melihat dan mengenal bermacam-macam bentuk sel dan juga organ sel. Yang terakhir itu tentang anatomi dinding sel, yaitu plasmodesma dan juga plasmolisis. Jadi di sini kita bisa melihat struktur dinding sel, lalu juga melihat dan mengenal bentuk pit kanal dan plasmodesma, lalu juga mengenal bahan-bahan yang menyusun dinding sel. Kita akan masuk yang pertama tentang struktur sel tumbuhan. Jadi sel adalah satuan dasar struktural dan fisiologis yang paling kecil dari makhluk hidup. Pada tumbuhan, selnya tersusun atas bagian-bagian yang disebut protoplasma dan dinding sel yang mengelilinginya. Jadi kalau dikatakan protoplasma, ini adalah sebuah komponen ya. Jadi ada 2 komponen dalam protoplasma, komponen protoplasma dan juga non-protoplasma. Dikatakan komponen protoplasma itu seperti yang pernah kita pelajari, di dalamnya itu ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu terdapatlah mitokondria, plastida, dan yang lainnya. Lalu ada juga komponen non protoplasma seperti vakuola, itu adalah non protoplasma. Begitu juga dengan bahan-bahan ergastik, misalnya pati, kristal. Nah, itu kan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Oke, metodologi praktikum pada subjudul yang pertama ini kita mempunyai bahan yaitu sampel Allium cepa atau umbi bawang merah dan juga gabus. Oke, setelah kita siapkan, kita sayat setipis mungkin dari umbi tersebut, lalu menggunakan silet ya, menggunakan silet yang tajam, lalu tambahkan setetes air, menggunakan pipet tetes ya, lalu taruh di kaca objek dan tutup dengan cover glass. Setelah itu kita amati dengan menggunakan mikroskop ya, dengan perbesaran 100 sampai 400 kali. Lalu kita gambar hasilnya, gambar sel-sel dari jaringan sampel yang kita amati. Nah, ini adalah hasil praktikum yang kita dapat dari praktikum yang sebelumnya. Jadi ada dinding sel ya, dinding sel yang berwarna hitam ini sangat jelas terlihat. Lalu ada sitoplasma dan juga ada inti sel. Nah, sitoplasma di sini adalah sebuah cairan di dalam sel. Nah, dibandingkan dengan sebelah kanan ini adalah sel gabus, dia tidak mempunyai sitoplasma ya ataupun inti sel. Jadi yang kita gambar pada LKM laporan ya, pada LKM laporan ini berlaku pada 3 subjudul berikutnya ya. Yang kita lakukan pada LKM atau kita isi, kita mengisi apa yang kita ambil, bagian yang kita ambil itu sayatan bawang. Lalu bagian yang diamati apa? Inti sel, ya kita tulis inti sel, dinding sel, dan sitoplasma. Nah, gambar yang tadi kalian gambar di dalam LKM. Lalu medium apa yang digunakan yaitu air, perbesarannya 100 sampai 400. Lalu yang kelima keterangannya, apa yang dimaksud dengan sel, lalu apa yang dimaksud dengan inti sel, dan sitoplasma, sebutkan fungsinya. Oke, kita akan masuk ke subjudul yang kedua, yaitu anatomi sel dan isi sel. Jadi sel seperti subjudul pertama dikatakan bahwa unit fungsional, berarti seluruh fungsi kehidupan atau aktivitas kehidupan berupa metabolisme, reproduksi, ekstraksi, dan yang lainnya pada makhluk hidup bersel tunggal dan bersel banyak berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel. Jadi yang akan kita amati di sini adalah wortel, ini Daucus carota dengan bunga alamanda. Jadi yang kita amati di sini adalah berdinding sel tipis si Daucus ini. Mengapa berdinding sel tipis? Dia terlihat di sini semu ya, semu ataupun berbentuk transparan. Tetapi biarpun begitu di dalam selnya ini kelihatan kromoplas ya, yang berwarna orange ya, berwarna orange atau jingga yang di sini ya.
karena dia mengandung butir-butir karoten. Jadi di dalam LKM, nanti LKM itu ada 3 ya, sesuai subjudul. Jadi subjudul yang pertama itu ada 2 gambar. 2 gambar itu berupa umbi lapis tadi, Allium cepa tadi dengan sel gabus. Nah, pada subjudul yang kedua ini yang kalian gambar adalah Daucus carota, bentuk sel yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini kalian gambar. Dan juga ada juga alamanda. Jadi alamanda ketika kalian saya tipis, sama ya seperti cara kerja pada subjudul yang pertama tadi, kalian saya tipis pada alamanda lalu diambil menggunakan pinset, taruh ke gelas preparat, lalu ditambahkan air, tutup dengan kaca objek. Dia akan diamati perbesaran 400, akan ada dinding sel yang berlekuk-lekuk ya, yang berwarna kuning ini, ataupun bergelombang ya, bergelombang. Di dalam selnya terdapat kromoplas yang berwarna kuning. Kalau kuning dia itu mengandung butir-butir xanthofil ya. Lalu berikutnya kita ada anatomi dinding sel dan juga plasmodesma ya, dan juga plasmolisis. Jadi pada sel tumbuhan membran sel itu dilapisi oleh dinding sel ya, yaitu dinding pembatas kaku pada bagian terluar sel tumbuhan yang membatasi ruang bagi sel atau ruang antar sel untuk membesar, sehingga membuat sel tidak dapat bergerak dan berkembang dengan bebasnya. Nah, kalau dikatakan plasmodesmata itu adalah penghubung antar sel. Penghubung antar sel yaitu penghubung untuk keluar masuknya zat. Nah, kalau plasmolisis adalah itu peristiwa mengkerutnya ya, mengkerutnya sitoplasma. Dari kan sitoplasma kita pahami adalah sebuah kumpulan ya, sebuah kumpulan organel sel berupa cairan. Jadi ini mengkerutnya ataupun lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan. Jadi kalau dalam praktikum itu kita menambahkan larutan hipertonik ya, menambahkan larutan hipertonik, dia akan kehilangan senyawa pembentuknya. Jadi plasmolisis itu bisa dikatakan sebagai proses yang secara nyata menunjukkan bahwa pada sel itu ya sebagai unit terkecil dalam kehidupan terjadi sirkulasi keluar masuknya suatu zat. Ya. Nah, ini metodologi praktikumnya. Metodologi praktikumnya yang kita gunakan adalah sampel daun ya, sampel daun Rheodiscolor. Lalu kita menggunakan air dan juga larutan garam. Persiapannya sama dengan seperti subjudul yang pertama tadi. Subjudul yang ketiga ini kita juga menggunakan daun Adam Hawa ya, Rheodiscolor. Ini kita sayat setipis mungkin pada permukaan daun. Lalu kita amati kita ambil menggunakan pinset ya, lalu kita masukkan ke dalam preparat dan tutup dengan cover glass ya, tambahkan setetes air. Lalu dilakukan pengamatan. Dilakukan pengamatan ini menggunakan perbesaran 100 sampai 400 kali sama ya. Lalu kita gambar hasilnya, gambar sel dari jaringan sampel yang kita amati. Lalu kalau kita ingin mengetahui plasmolisis, kita tambahkan larutan garam kepada preparat yang sudah kita amati tersebut. Kita tambahkan 1 tetes, lalu kita amati dalam mikroskop bagaimana dia itu perbedaannya akan terlihat dengan air maupun dengan larutan garam. Nah, ini hasil praktikum. Hasil di samping adalah daun Adam Hawa ya, yang memiliki antosianin yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan ini jika preparat kita tetesi dengan larutan hipertonis, ini akan memulai memudar pigmennya, menandakan sedang terjadinya plasmolisis. Jadi di dalam LKM yang ketiga ini yang kalian gambarkan adalah ini ya, hasil praktikum yang ini untuk plasmolisis. Lalu kalian ada gambarkan hasil praktikum menggunakan salak ya, salak edulis. Jadi ini kita membuat pitnya ya, pit sederhana dan pit membran di sini terdapat pada salak. Ini memudahkan kita untuk melihat noktah pada membran salak ya.
Lalu juga ada juga di sini ada pit kanal pada batok kelapa. Di sini terlihat jelas pit kanal dengan lumen cell ya pada perbesaran 100 kali. Ya. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan plasmodesmata itu adalah penghubung ya, penghubung antar masing-masing sel untuk saling berinteraksi. Jadi yang akan digambarkan pada subjudul yang ketiga itu adalah berupa ini ya, pit kanal dengan pit sederhana ya. Lalu ada yang satu lagi itu adalah hasil praktikum dari plasmolisis. Jadi gambar yang ini satu ya, plasmolisis yang atas ini satu, plasmolisis yang bawah ini dua. Jadi kan di LKM itu kan ada dua bagian gambar ya, dua bagian gambar. Jadi kita membandingkan yang dengan air yang atas yang ditambahkan dengan larutan hipertonis ataupun garam itu di bagian bawah. Lalu LKM yang kedua pada subjudul 3 itu ada gambar ini ya, yang atas kalian gambar pit sederhana pada salak, yang bawah ini kita gambar batok kelapa, pit kanal pada batok kelapa atau Cocos nucifera. Oke, demikian untuk praktikum pada anatomi tumbuhan. Nanti setelah kita mengikuti video ini, kita akan melakukan post test setelah setengah jam sebelum berakhirnya jam praktikum. Lalu untuk LKM akan dikumpulkan menggunakan link Google Form yang akan dibagikan pada minggu depan. Demikian untuk praktikum hari ini anatomi tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.